wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ditanya lagi, okelah kalau begitu. Ini udah pusing nih orang yang bertanya. Lalu bagaimana dengan ayat ini wahai Tuhan pakai mukaddam gitu kan? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu itu binasa kecuali zati Allah. Dia jawab apa? Fayaqulu ana min nuri wajhihi. Aku berasal dari cahaya zatnya Allah. Gitu loh. Maknanya apa? Lain mah binasa, gua mah kagak binasa, bro. Kenapa? Karena gua berasal dari cahaya zati Allah. Jelas? Allahu Akbar ya Rasulullah. Sesat dan menyesatkan. Kenyataannya mati kan? Berarti bohong. Aduh. Berarti kalau udah terbuat kitab itu udah tercetak kitab atau udah ditaruh dalam manakibnya, berarti itu udah dimasukkan, diajarkan di Ajaran golongan dia Mbak Alawi. itulah, itu bikinannya datu-datunya mereka itu. Bahkan di mukaddam itu layak kulu wa layak serap. Allah. Pakai mukaddam itu 30 tahun nggak makan nggak minum, yang bahkan nggak batal wudu, sholat dalam satu wudu sekali wudu awal. Berarti kan dia nggak jima dong, ya kan? Berarti Iya. anak yang lahir dari dia kan anak palsu, bukan anak hasil jima, ya kan? Mungkin Kari, kalau memang itu fakih muqaddam yang disebutkan dalam manakibnya, itu manakibnya yang dibuat fakih muqaddam ya? Iya, jadi manakibnya itu yang buat Ali As-Sakran, Abu Ali Qasim As-Sakran. Syiqah. Nah, diterangkan juga oleh Syarhul Ainiyah. Gitu. Dan banyak dari kitab mereka, ada lagi Tazkiratun Nas, terus An-Nahrul Maurud. Wah, banyak lah pokoknya. Pokoknya kalian kalau baca kitab mereka jadi Tuhan aja deh. Berarti Mbak Alawi ini anaknya Tuhan. Bukan lagi cucu Nabi, anaknya Tuhan. Pantas saja ketika sampai ke Indonesia ceramahnya itu seakan-akan mereka, nenek moyang mereka itu di atasnya Rasulullah. Oh iya. Iya. Ya. Anak Tuhan. Iyalah dia sama Bukan lagi mereka di atas tadi nggak mau Rasulullah kalah. lagi, sudah saingan Allah itu. Iya, nggak mau kalah sama semuanya lah. Jadi Makanya walaupun sholat, rombongan bongkar Balawi jungkir ini- itu sebenarnya Kristen Ortodoks kan. Makanya rombongan Balawi ini kalaupun dia berzina, Mas, Ya. dia berzina, dia pakai perempuan siapapun, dia nggak masuk neraka, Mas, karena itu sudah perintah Tuhan. Mereka sudah ada yang tanggung jawab gitu. Iya. Sangat sesat, Iya menyesatkan. memang. Benar itu Said Kali. Jadi dia kalau ini lagi ngentot istri orang pun halal hukumnya, katanya dia gitu. Gila kan? Itu kurofatnya banyak kali emangnya. Itu kurang Makanya kan gitu juga ada itu itu. nyodok juga gitu Itu. ada itu. Itu apa Pak, banyak kan itu apa istri-istri apa istrinya Muhyiddin itu yang disodok itu kan banyak kasus itu tidak terbuka, itu tidak terungkap, banyak banget itu. Mungkin mereka itu mungkin ada darah keturunan dari Raja Abraha, Sidi. Yang jelas keturunan Yuyi, Mas. Yahudi ya kayak gitu. Tahu sendiri kan. Mas, kamu pernah nggak ngedengar seorang wali? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mendengar seorang wali untuk menutupi syahwatnya berzina, ketemu cewek di pinggir jalan, itu teteknya diremes-remes sama si wali ini. Pernah dengar nggak wali kayak gitu di Indonesia? Gak ada. Tengku sebentar, ini saya izin jawab dari tappingan di bawah. Pencinta Habib dan ulama gibah terus, nggak ada gibah lah, gibah tali fasikin ya. Itu Mbak Alawi nyebur aja ke comberan, itu ajarannya sesat menyesatkan. Nih. Kalau dia mau naik, Tengku naikin aja itu pencinta Habib ulama itu, naikin. Udah. Ngerokok nggak apa-apa ngerokok. Jangan bang. Jangan ngadep Nggak ke boleh. kamera, jangan ngadep ke kamera pas ngerokoknya ya. Nanti ke Bennett. Nih bang.
Jadi bang, abang pernah lihat nggak bang, wali yang ngeremes-remes tetek orang di pinggir jalan nih? Selama ini masih belum dapat sejarahnya. Sini. Nih, Masih dengerin belum. nih. Innal Habib Ahmad al-Madhkur kana idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi thadiha. Sesungguhnya Habib Ahmad yang disebutkan di atas itu, ia apabila dia melihat seorang perempuan di pinggir jalan, qabasaha, dia meremas-remas teteknya si perempuan itu. Itu mengkopel apa meremas Tengku? Ngeremas di aduh, kalau dipraktekin ada diremas, alah kayak situ kayak kagak ngerti gimana. Baca kitab aja nggak bisa kamu tuh tikori. Pecinta Habib dan ulama ya naik aja bang, kita naik, kita ngobrol santai boleh aja. naik itu, boleh naik. Sini naik. Sini naik. cuman satu Pencinta aja. Habib ulama sini naik. Cuma satu permintaan, jangan kencing di celana, itu aja. Kalau udah di atas, simpel kan? Syaratnya itu doang. Pencinta Habib dan ulama, nggak ada framing di sini. Ini baca kitab lu, ya, baca kitab lu yang ajaran Baklawi, nggak ada framing di sini. Lu harus ngerti, ya. Nggak ada framing di sini. Justru ini kalau diajarkan tahu sama kaum umat, rusak dunia ini gara-gara Baklawi. Gimana orang perempuan nggak hamil semua gara-gara begitu, gara-gara karamah. Saya punya karamah, ada perempuan jalan diremes teteknya. Kurang ajar itu namanya. Akhirnya Ya. kan viral kan, ngocok di HP lewat perempuan tuh. Iya, senam lima Bennett. jari itu. Awas ke Bennett. Habib itu. Ngomongnya jangan terlalu sensitif. Awas ke Bennett, jangan terlalu sensitif. Ya. Karomah asli Karena- ngeremas token gimana sih? Yang jelas lah. Pecinta Habib dan ulama, ayo naik biar kita itu sama-sama tahu. Nah, biar orang-orang awam itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan biar kamu tahu juga, kan kamu nggak tahu, sok tahu. Kamu sok pecinta habaib dan ulama kentut, pencipta sesat. Kok nggak ada kitabnya? Kamu download kitab Kunuzus Sa'adah ya. Karangannya Ali Al-Habsyi itu yang kemarin di Holi di Solo kemarin. Itu Habib Udah lu tuh. dikasih satu pilihan aja, di mute dia agar dia naik. Kalau tidak dia udah jadi penonton. Kamu tap layar aja, setidaknya hidup kamu ada gunanya. Tap layar yang kencang. Dibisuin aja. Suruh beli kitabnya biar tahu. Masa jadi Iya, Habib, biar tahu ajarannya Habib lu sesat tuh. jadi Habib, Dibisu- jadi dibisuin mukibin, aja. nggak tahu kitabnya, nggak ngaku kalau ketahuan. Kalau udah kejebak, ngakunya bukan gitu. Itu yang kemarin yang ketangkap ngajarin sholat tahajud istri orang itu gimana itu? Waduh, nggak tahu pusing kepala gua. Nggak ada kitabnya kayak gitu. Ada kitabnya lu, makanya lu belajar, jangan dongok mulu. Itu sih pecinta bawa Habib makanya. itu nggak ada Akwal Ya udah, kalian mending itu, kitab-kitabnya. akwalnya mending itu kita- lihat itu, dipraktekkan Yang bawa, semua yang- itu. Yang tapping itu biar diurusannya tapping, kita aja di atas saja. Mending bongkar aja kitab-kitab mereka itu. Gitu. Jadi Bang Khidmatul gimana? Siap, itu Masih sudah sangat masih masuk. percaya mereka cucu Nabi Jahanam itu? Hah? Kalau melihat dari kitab-kitab atau manakibnya mereka, waduh sangat menyimpang itu Sidi. Menyimpang, asli itu sangat menyimpang itu.
menyimpang dari ajaran syariat Nabi itu. Bentar, ini kenapa kok MUI Indonesia tidak menanggapi ya? Takut Masalah mereka ini. takut masuk neraka, ntar disumpahin sama si Pakih. Berarti masih terdoktrin. Masih. Tapi Anda ini sangat bersyukur. Indonesia ini ada yang berani seperti Sidi sama Kiai Imad ini. Sangat bersyukur. Karena apa? Karena semenjak mereka antum ini naik, banyak orang-orang itu yang nggak takut kualat lagi, membongkar kebusukan mereka. Maka dari itu saya dihasut Mas, dihancurin nama baik saya Mas. Kenapa? Ya, macam-macam dipecah belah, saya dituduh bahwa saya ini intelijen baklawi, macam-macam buat orang benci sama saya. Oh Allah Akbar. Padahal ini sangat Fitnahnya Masya Allah. macam-macam, Antum ini macam-macam Masya Allah. fitnahnya. Akhir-akhirnya Itu yang kamu dituduh dengar juga itu? bid'ah, Wahabi. Terus mereka membeli alat untuk bersuara mirip dengan suara saya gitu loh. Seperti AI gitu maksudnya? Iya. Itu AI, Tengku, AI itu. Jadi aplikasi suara Tengku direkod, kemudian nanti diidentifikasi, nanti orang yang bersuara mirip Tengku. Kayak suaranya Presiden Jokowi itu loh, Tengku kan. Iya. Suaranya Prabowo kan bisa di AI. Artificial Intelligence. Jadi memang kecerdasan buatan sekarang sudah ada kayak gitu tuh. Ya kita kan nggak ada otak kita ngabisin duit beli alat-alat itu untuk framing. Itu aplikasinya gampang kok Tengku. Aplikasinya itu bisa berbayar, tidak mahal. Iya, tapi kan tujuannya kita apa? di otak kita kan nggak untuk terpikir kayak menipu gitu. kan? Iya, nggak baik. Masa umat Islam menipu, ngapain? Itu gimana Sidi yang masalah Mbak Abud ada kan? Tahu Mbak Abud Probolinggo? Nggak tahu. Maksudnya gimana tuh Mbak Bun? Nah, yang masalah seseorang jika datang ke tarim tidak akan keluar kecuali dia jadi wali, terus berdoa di kamar mandi tempatnya apa namanya mustajabah. Kemudian ada anaknya Habib siapa, Said siapa, saya lupa. Nah, kalau nggak salah 47, 12 ya dipanggil wali semua sampai naik, ada yang menurunkan air susu dari langit, lantai emas. Itu berarti semuanya itu khurafat ya. Aduh Bang, itu mah sederhana. Itu yang apa namanya, yang orang meninggal. Kan kita, kepercayaan kita kan setelah kita meninggal, orang-orang meninggalkan kubur kita kan kita ada pertanyaan kubur kan. Nah ditanya, man robbuka katanya. Habibi Abdullah Ba'alawi gitu kan. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Masa suruh jawab begitu, kan gendeng namanya itu. Pokoknya semua alam udah dikuasai dia lah. Alam bumi, akhirat, dan yang ada tangan. Tapi gimana dengan muhibbin yang mereka itu benar belajar agama, belajar syariat Islam? Kan mereka seharusnya sudah tahu cara membaca kitab, menerjemahkan kitab. Nggak ada bisa, mereka bohong Mas, bohong, jadi orang alim bohong. Ustadz Iya, Ihmad, bohong. Jadi saya muhibbinya sekarang dongok. jadi meragukan Tengku. Jadi meragukan orang-orang yang berada di atas itu, saya meragukan ilmunya. Kalau orang berilmu harusnya bisa mau mentelaah ya kebenaran. Iya benar, masalah kebenaran. Iya. Terus ini tadi Tengku, ini tadi saya ikut koma Fakurokoba ya. Fakurokoba itu dia ada kitab yang menceritakan bahwa yang melakukan Isra Mi'raj itu dia hanya Fakih Muqaddam, melainkan ada lebih dari 5 Ba'lawi, 5 orang sosok yang melakukan Isra Mi'raj. Itu 5 orang, kitabnya beda-beda. Iya. Dan itu Lebih dari 5. Lebih dari 5 ada Fakih Berarti bukan Muqaddam. hanya Fakih Muqaddam yang Isra Mi'raj, tapi ada lagi. Ada sekitar lagi. lebih dari 5. Lebih dari Dan 5 itu lebih orang. detail itu. Sampai naik buruknya aja ada itu. Naik buruk sampai ke Baitul Maqdis sholat, kemudian naik buruknya disiapkan jemaah. Itu ada lain lagi, bukan Fakih Muqaddam. Ada sekitar 5 orang, berarti kan itu kitabnya sudah jadikan ajaran itu.
tinggal nunggu fatwa aja nih. Kira-kira fatwanya bagaimana kita bergerak ini? Benar. Sesat Ini sangat ngeri. menyesatkan. Ini saya baca itu yang saya dengarkan. Ya kalau masih Pokoknya ada yang ketawa aja lah kalau membela, sikapnya dia mah, aku Kalau- ketawa terus. kalau masih ada yang mendengar seperti itu kesesatannya, masih ada yang membela itu, ya bagaimana Tengku itu terusan? Ya ikut kafir lah. Itu bahkan kan ada kemarin saya ngikuti statement, bahkan nanti ada ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga mengatakan orang yang pernah meyakini orang bermi'raj setelah Isra Mi'raj setelah Nabi itu kafir. Malahan begitu. Orang yang meyakini ada selain Nabi Muhammad yang mengalami mi'raj itu murtad. Ya. Kafir. Kafir ya Tengku ya. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengatakan begitu Tengku. Ya, beliau nggak mengatakan secara pribadi, beliau menukil dari Imam Ibnu Hajar. Oke. Kalau saya Tengku, ini pendapat aku ya Tengku. Ya. Kalau saya dari dulu melihat mereka itu, saya merasa bahwa mereka itu tidak punya agama. Karena apa? Di mana dia tinggal, di mana dia berada, mau di negara manapun, nah dia berkamuflase gitu. Jadi, tapi dia sebetulnya tidak beragama kalau menurut saya ya. Kalau salah sorry. Ya, dia nggak boleh terlalu tajam juga. Orang dihukumi kalau dia sholat ya sholat, cuman sesat pemikiran kitab-kitabnya itu kalau diadopsi oleh yang udah itu kan jadi sesat, bahaya. Tapi sholat dia itu hanya untuk dilihat orang aja, biar oh iya beneran Islam, apa sekedar gitu aja, apa gimana sholatnya gitu loh. Itu terserah ya, kita disuruh berhukum dengan yang zahir, kan nggak ada yang tahu batin orang. Bentar ini Tengku, Sidi, saya kan tidak baca langsung kitabnya. Mereka itu Isra Mi'raj. Itu tujuannya itu apa? Sedangkan Rasulullah itu kan sudah jelas Isra Mi'raj itu untuk tugas mulia, yaitu menerima perintah Allah sholat. Terus mereka Isra Mi'raj itu apa? Nah kan itu pernah aku tanyakan juga hasilnya apa, bolak-balik ke sana gitu loh. Ya, Rasulullah kan ada tujuannya. Hasilnya itu Hasilnya apa lah, kalau mereka apa? Aku tanya nggak ada yang bisa jawab. Iya, ada jawabannya, cuman mereka nggak mau menjawab. Tujuannya Iya gitulah. Tujuannya adalah menipu umat agar mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tidak hebat. Nabi Muhammad itu bukan Sayyidul Mursalin. Masya Allah, ini benar-benar. Ya memang Santri itu yang tahu kitab kok bisa ya masih percaya kalau karangnya kayak gitu. Jangankan kalau kita lihat, jangankan membawa nasab Nabi, membawa hadis Nabi saja. Kalau Rasulullah, kita tuh harus teliti siapa rawinya, hadisnya tingkatannya apa. Kan harus diseleksi. Kalau di masa Sayyidina Umar bin Khattab, kalau orang mengatakan qala Rasulullah itu di sidang harus mendatangkan saksi, apalagi mengaku anak cucu Nabi. Dan sekarang framingnya itu kalau gak cinta Ba'alawi tidak cinta Duriyah Nabi. Emang Duriyah Nabi itu hanya Ba'alawi. Sedangkan di Ba'alawi sendiri itu masih diperselisihkan. Ba'alawi bukan Duriyah Nabi. Ya maksudnya diperselisihkan gitu, dipersengketakan. Jangan, enggak boleh. Itu pengakuan, enggak boleh. Ba'alawi bukan Duriyah Nabi. Enggak gini loh maksudnya Bang Pecinta. Maksudnya dia itu apa sih, mengungkapkan bahwa emang dia aja, istilahnya apa ya, yang ngaku kan dia ngaku nih, maksudnya ngaku-ngaku nih. Gitu loh. Tadi dibuat perdebatan, kata-kata itu buat perdebatan. Jadi kata-kata itu harus dirunut. Dzurriyyah Rasul itu banyak. Dzurriyyah Rasul banyak dan Ba'alawi Dzurriyyah yang asli aja gini Bang Pecinta. Dzurriyyah yang asli dzurriyyah Nabi aja nggak pernah ngagul kakek moyangnya sehebat yang diaguli oleh Ba'alawi dzurriyyah palsu. Benar, sangat benar sih. Benar. Bukti tapi Tengku, saya aja nggak seumur belum pernah lihat mereka sholat. Ba'alawi saja yang dzurriyyah Belum Nabi. pernah aku ngelihat mereka Ba'alawi bukan sholat. dzurriyyah Nabi gitu loh. Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Bukan gini pecinta Rasul, maksud Anda tuh gini.
pilih diksi. Besok lagi Ba'alawi pilih diksinya. Iya, Ba'alawi itu kan mengeklaim dirinya Duriyah Nabi. Iya. Mengeklaim. Ya, itu betul, Mengatakan sudah surah istifadah dan yang lain-lain lah istilahnya. Tapi diminta petunjuk, diminta bukti. Kalau orang mengatakan Duriyah Nabi, kita kan fair saja, boleh saja mengatakan apa buktinya kamu mengatakan kamu Duriyah Nabi. Iya. Oke, dan ini ditanyakan kitab zaman tidak bisa ditunjukkan. Tes DNA menyimpang. Nah, berarti ini dipersengketakan. Udah menyeleweng lah istilahnya ini. Iya, Udah menyeleweng kan, ini udah tertanam di hati masyarakat. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, sekarang ini didoktrin orang yang tidak percaya seperti Ana sama Antum ini, sama mereka itu dibilang tidak cinta Duriyah Nabi gitu loh maksudnya. Kok yang jelas-jelas Duriyah Nabi yang disampaikan oleh Sidi Qori barusan, yang asli Duriyah Nabi itu tidak seperti Ba'alawi. Saksinya saya kan pernah ngadu juga ke Abuya Said Al-Maliki, itu nggak seperti Ba'alawi, ini nggak seperti mereka. Seperti Syed Ahmad bin Muhammad, seperti Syed Alawi bin Abbas, dan yang lain-lain di Mekah ini, khususnya yang di Mekah Al-Mukarramah, yang sudah jelas mereka itu, dan mereka tidak menjunjung tinggi nenek moyangnya, enggak. Bahkan mereka itu sering-sering menceritakan ulama-ulama besar luar, sering menceritakan tentang Rasulullah, sejarah baginda Nabi, seperti itu. Beda dengan Ba'alawi yang semuanya nenek moyangnya itu seakan-akan mereka itu tidak ada yang hebat kecuali dia. Seperti ada namanya itu, saya lihat YouTube kemarin, Habib Ja'far Tangerang kalau nggak salah ya. Itu katanya itu yang gurunya di orang Malang, yang dikatakan Khol Malang, mengatakan kamu nggak pantas jadi muridku, yang pantas jadi muridku itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya memang begitu itu. Jadi nanti masalah diksi pemilihan kata itu juga harus tepat, karena Dzurriyyat Rasul. Jadi kalau ketika ada pertanyaan apa tidak suka terhadap Dzurriyyat Rasul, tidak ada umat Islam yang tidak cinta kepada Dzurriyyat Rasul. Tapi masalahnya kita itu mencintai yang asli, bukan yang palsu, kan gitu. Ini jawaban baru. Ya iyalah, nggak ada umat Islam yang nggak cinta Dzurriyyat Rasul, nggak ada. Mencintai nabinya dan dzurriyyatnya, tidak ada satu orang pun, tunjukkan di semua komal yang benci pada dzurriyyat, nggak ada. Yang dibenci itu yang palsu. Makanya kita sedang dalam rangka menguji kamu asli atau palsu, cuma begitu aja, simpel, nggak usah dibikin ribet sebetulnya. Oke. Sidi Qori masih ada? Ya masih terus. Nah, ini Sidi, karena mau nanya lagi masalah ini, Sidi. Kan ada memang di kitab nasab itu yang mengatakan kitab zaman itu tidak menjadi syarat kesahannya nasab. Ada ini Ana biar tahu ya, Sidi ini mencari ilmu juga anak antum. Apa cara menjawab atau menanggapi orang yang berstatement seperti itu? Oke. Sebentar, saya mau rileks dulu ya. Terlalu beban pertanyaan. Saya mau rileks dulu sebentar. Dengerin. Ya. Jalan-jalan ke kota Saudi, lihat gedung tinggi sekali. Ba'alawi ngaku cucu Nabi, ternyata cucunya Yuyi. Pergi haji ke tanah suci, tunaikan perintah ilahi. Tunggu sial Bani Ba'alawi, sang pembegal nasab Nabi. Asik. Tebak-tebak buah manggis, buah duren rasanya manis.
hati-hati dengan Ba'alawi, si pemburu pribumi. Buah cempedak berbuah nangka, bentuknya sama rasanya beda. Ba'alawi buaya disangka kura, ternyata keledai kota. Pohon cempedak berbuah nangka, bentuknya sama rasanya beda. Zakar Ba'alawi segede kuda, janda lokal banyak tergoda. Rokok sempurna, rokok surya, nasab palsu tiada berdata. Ba'alawi pasti tentunya, nasab buatan tiada berguna. Oke? Oke, mantap, cakep. Kalau kata orang Batak, Sudah tengku. sudah. Iya. Jadi Saya mau cerita. Kalau di komal-komal sebelah itu dia tidak bilang zuriat Nabi, tapi dia langsung bilang ahlul bait. Kita ini kan ahlul bait. Itu jarang yang bilang zuriat Nabi, yang sering terucap dari mereka itu di komal-komalnya langsung Kan ahlul mereka bait. bukan muslim. Pernyataan saya dulu ya. Iya, jadi nggak tahu Ahlul Bait siapa aja, jadi karena mereka bukan muslim. Haha, menurut saya ya. Malah lebih